Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Fajar dengan NIM 1912-2002, program studi Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Desain Jaringan Hotspot berbasis mikrotik dengan metode NDLC atau Network Development Lifecycle pada PT Kirana Permata. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tamsir Aryadi selaku pembimbing tugas akhir saya. Baiklah, langsung masuk pada poin yang pertama, yakni latar belakang. Menjadi suatu kebutuhan umum, bahwasannya jaringan komunikasi digunakan sebagai penunjang interaksi antar perusahaan yang berkaitan erat pada perkembangan teknologi informasi jaringan komputer. Pada PT Kirana Permata memiliki luas area yang terdiri dari beberapa gedung, seperti tempat penerimaan dan pengolahan bahan mentah, gudang barang jadi atau GBJ, ruang kantor, laboratorium, dan lainnya. Dengan adanya internet yang dapat saling menghubungkan satu sama lain antara satu jaringan ke sejumlah jaringan di dunia. Untuk dapat terkoneksi pada jaringan internet, maka dibutuhkan suatu fasilitas hotspot sebagai akses konektivitas ke jaringan wireless. Jaringan wireless sendiri memiliki kelebihan dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan menggunakan kabel. Dapat digunakan secara fleksibel, secara on-time dimanapun lokasinya selagi masih terkoneksi pada jaringan hotspot. Hal ini memicu kebutuhan yang lebih dari sekedar untuk komunikasi, namun juga dapat digunakan sebagai media hiburan, informasi, dan edukasi bagi penggunanya. Maka peran dari suatu teknologi perlu ditingkatkan demi memberikan kemudahan dalam mengakses internet. Selain itu, penempatan titik area hotspot juga perlu diperhatikan sebagai pertimbangan akan lokasi strategis yang sering digunakan atau ditempati banyak orang. Bagi perusahaan, hal ini menjadi suatu masalah penting di mana berkaitan dengan kebutuhan suatu perusahaan agar dapat menjalin koneksi dengan media luar untuk dapat mengirim dan menerima informasi. Sehingga dengan adanya fasilitas jaringan hotspot ini diharapkan dapat memudahkan tamu dan karyawan dalam menggunakan jaringan internet. Dalam penulisan penelitian ini terdapat tujuan yang dilakukan. Yang pertama, melakukan desain jaringan hotspot komputer pada PT Kirana Permata menggunakan metode NDLC berbasiskan mikrotik dengan harapan dapat diterapkan secara langsung. Yang kedua, mengatur kecepatan internet hotspot dengan manajemen bandwidth menggunakan mikrotik agar dapat digunakan secara merata. Ketiga, membuat keamanan tambahan berupa login pack agar user dapat terkoneksi jaringan hotspot dengan persetujuan admin. Lalu masuk pada posisi penelitian. Di sini akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang sekiranya paling relevan dengan penelitian yang saya lakukan saat ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rudi Kurniawan pada tahun 2016 yang berjudul Analisis dan Implementasi Desain Jaringan Hotspot berbasis mikrotik menggunakan metode NDLC atau Network Development Lifecycle pada BPU Bagasraya Lubuk Linggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi perancangan jaringan komputer di lokasi penelitiannya yang tersebut dengan menggunakan jaringan kabel berbasis mikrotik agar menjadi optimal. Dengan hasil kesimpulan bahwa baik pengelola maupun pengunjung dapat mengakses internet dengan mudah dengan disediakannya jaringan hotspot. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan pada tahun 2015 dengan judul Penerapan Network Development Lifecycle dalam Perancangan Internet untuk Mendukung Proses Pembelajaran. Pada penelitian ini dilakukan suatu rancangan arsitektur intranet sebagai fasilitas pendukung dalam pembelajaran
Dengan penggunaan jaringan tersebut dapat digunakan untuk download atau upload modul-modul dan mengirim tugas perkuliahan. Dari hasil penelitiannya tersebut didapatkan sesuatu di mana dalam perancangan jaringan internet ini dapat memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar secara praktis. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Setiadi pada tahun 2019 dengan judul Network Development Life Cycle atau NDLC dalam perancangan jaringan komputer pada rumah Salom Mahanaim. Dalam penelitiannya ditunjukkan untuk membuat infrastruktur jaringan komputer menggunakan NDLC sebagai cara untuk mengoptimalkan jaringan komputer dengan konfigurasi dan penerapannya seperti manajemen bandwidth, firewall filter, limit uptime, konfigurasi L7 protokol, penerapan VLAN, autentikasi login, dan monitoring. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Adelina Patandum pada tahun 2020 dengan judul penerapan metode NDLC atau Network Development Lifecycle untuk mengoptimalkan jaringan wireless pada SMA Negeri 6 Ulu. Penelitian ini melakukan perbaikan pada jaringan WLAN menggunakan metode NDLC untuk memaksimalkan jaringan dengan fungsi perangkat yang digunakan. Penelitian ini menghasilkan sebuah pemaparan dan analisis metode NDLC yang dapat diketahui melalui proses berbagai data, baik mengirim atau menerima data dengan membagi bandwidth pada setiap user agar membatasi pengguna. Metode penelitian. Di sini sudah dijelaskan di awal, metode yang digunakan adalah metode NDLC atau Network Development Lifecycle. Merupakan metode yang mengembangkan suatu infrastruktur jaringan komputer dengan cara memonitoring proses kinerja jaringan untuk dijadikan bahan pertimbangan suatu desain rancangan jaringan. Terbagi atas 6 tahap. Yang pertama analisis, lalu kedua desain, ketiga simulasi, keempat implementasi, kelima pemantauan atau monitoring, lalu yang keenam manajemen. Lalu jenis penelitian. Pada penelitian ini digunakan penelitian kualitatif menggunakan metode NDLC dengan mengidentifikasi masalah yang ada untuk mendapat informasi dan mencoba melakukan permasalahan masalah melalui tahapan-tahapan metode yang digunakan. Lalu metode pengumpulan data, yang pertama melalui studi kepustakaan, lalu yang kedua observasi, dan yang ketiga wawancara atau tanya jawab. Baik, masuk pada hasil penelitian. Dalam melakukan uji coba kecepatan koneksi internet ini dilakukan dengan menggunakan media layanan website yang dapat digunakan untuk memberikan informasi seberapa cepat kecepatan dari koneksi internet yang digunakan. Di sini terdapat 3 yang digunakan, yakni Speedtest, Bandwidth, dan Fast.com. Lalu di sini terdapat 2 tabel. Tabel pertama yakni adalah hasil dari uji kecepatan koneksi internet sebelum dilakukan manajemen bandwidth. Lalu yang kedua, hasil dari kecepatan koneksi internet sesudah manajemen bandwidth. Untuk yang tabel pertama, rata-rata download yang dihasilkan adalah 14,47 Mbps. Lalu untuk upload 14,72 Mbps dengan ping rata-rata 40 ms. Lalu setelah dilakukan manajemen bandwidth, maka hasil dari rata-rata download berubah menjadi 2,77 Mbps dan upload 2,01 Mbps dengan ping 45 ms. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah melakukan penelitian dan melakukan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan
digunakan antara lain: yang pertama, dari perancangan desain jaringan hotspot berbasis mikrotik ini membuat suatu bentuk topologi baru yang lebih memaksimalkan fungsi perangkat jaringan yang digunakan, sehingga diharapkan agar dapat diterapkan secara nyata pada perusahaan PT Kilang Api. Yang kedua, dengan adanya pengaturan manajemen bandwidth, menjadikan penggunaan data yang lebih merata untuk setiap pengguna karena sudah ada batasan kecepatan maksimal. Didapatkan perbandingan antara kecepatan internet sebelum dan sesudah manajemen bandwidth, yaitu rata-rata untuk download dari 14,47 Mbps menjadi 2,55 Mbps, dan rata-rata upload dari 14,72 Mbps menjadi 2,01 Mbps. Dan yang ketiga, login pack digunakan sebagai keamanan tambahan yang difungsikan agar setiap pengguna harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses jaringan hotspot melalui persetujuan admin. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.